Anda kembali bersama kami di NTV Dialog. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 alias Garuda Muda memulai perjuangan untuk mencapai putaran final Piala Asia. Jadi tuan rumah grup J kualifikasi, Garuda Muda bersaing dengan Laos, Makau, dan Korea Selatan. Sekitar 2 jam lagi Garuda Muda ditantang Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana peluang skuad Gerald Vandenberg di laga dan di babak kualifikasi ini? Kita bahas bersama analis sepak bola yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Abdul Haris, dan kami juga akan mencoba terhubung dengan Eksekutif Komite PSSI Arya Sinulinga, tapi masih menunggu. Bung Ais, terima kasih bersama kami di NTV Prime Dialog. Kurang lebih 2 bulan setelah kemarin AFF Indonesia mendapatkan hasil minor setelah kalah dengan Vietnam. Menurut Anda, malam hari ini bagaimana kesiapan timnas muda kita U23? Iya, kalau dibilang di AFF kita dapat hasil minor, saya pikir enggak ya, enggak terlalu ya. Karena Gerald Vandenberg persiapannya itu kurang dari sebulan saat menukangi tim untuk tampil di Piala AFF kemarin. Dan hasilnya cukup positif, kita bisa sampai ke final, meskipun bisa dikatakan ada 1-2 hal yang memang masih minus ya. Salah satunya adalah masalah finishing touch, masalah serangan. Dan juga kedalaman skuadnya masih agak-agak kurang saat itu ya. Saat ada Arkan Fikri cedera, daya serang menjadi menurun. Dan di final kita kalah 1-0 menghadapi Vietnam. Sekarang ada bisa dikatakan 2 bulan ya dari sana, dan pelatih Gerald Vandenberg tentu sudah lebih tahu bagaimana kualitas tim ini, kualitas para pemainnya, dan ada 7 pemain baru yang kemarin nggak dibawa, sekarang ada Rafael Strike ya, kemudian juga ada beberapa nama lainnya yang Michael Tata juga, kemudian juga Dion Marks, pemain keturunan ya. Artinya dengan tambahan pemain-pemain ini tentu kekuatan kita akan lebih solid ya. Sayangnya pemain-pemain seperti Ivar Diana tidak bisa ikut karena cedera. Baik, sebelum kita bahas terkait dengan starting 11 yang paling tidak kita akan dapatkan 1 jam sebelum kick off begitu ya, which is itu 18.30 kita baru dapat. Nanti kita akan bahas. Tapi saya mau sapa dulu Pak Arya yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Arya, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kalau soal target, apa yang PSSI targetkan untuk timnas U23 di grup J di babak kualifikasi Piala Asia 2026 mendatang? Udah pasti kita target lolos masuk ke kualifikasi ya, ke putaran di Piala Asia-nya gitu. Jadi lolos dari kualifikasi, itu target udah pasti yang kita inginkan dari tim kita yang ini gitu. Gitu Mas. Baik, kalau terkait komposisi apa yang diharapkan PSSI, kalau tadi sedikit juga sudah dibahas oleh Bung Ais, apa yang diharapkan dari para pemain yang akan diturunkan starting 11 nanti oleh sang pelatih? Ini kan kita bisa lihat ya bahwa pelatih kita ini sangat memberi ruang kepada pemain-pemain dari Liga Super League ya, Super League-nya kita gitu ya, I-League-nya kita gitu. Jadi banyak sekali pemain-pemain dari klub-klub yang dikasih kesempatan untuk bermain. Ini juga menunjukkan bahwa sesuatu yang diminta oleh satu regulasi di mana pemain usia U23 itu dikasih banyak menit bermain di klub, itu memberikan hasil yang cukup baik, sehingga pemain-pemain yang ada sekarang ini yang diandalkan oleh Gerard ini adalah pemain-pemain sebagian besar dari pemain yang ada di di liga kita gitu. Dan kita lihat juga pemain naturalisasinya cuma 2 ya, cuma 2 yang ada. Jadi udah artinya ruang besar dikasih kepada pemain-pemain yang ada di liga kita gitu. Itu sih kita lihat Mas ya. Jadi kita senang betul ya, karena pelatih Belanda ini walaupun mereka berasal dari Belanda, ternyata memberikan ruang besar kepada pemain-pemain kita gitu. Tidak hanya mengandalkan dari pemain naturalisasi yang memang dari mereka banyak bermain di Belanda gitu. Baik, Indonesia menghadapi 2 laga yang
cukup bergengsi antara Garuda Muda dan juga Garuda Senior yang relatif berdekatan laganya ini. Bagaimana kemudian PSSI berharap bahwa pemain-pemain yang ditugaskan di Garuda Muda dan juga Senior ini sama-sama menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan untuk negara? Ya, udah pasti kita kasih target, kemudian juga sama seperti yang untuk senior kan kita tahu bahwa mereka, ini uji coba bagi mereka. Kita tahu Patrick itu nggak pernah uji coba ya. Dia pelatih yang nggak pernah uji coba gitu ya, kayaknya. Langsung ke round 3 kemarin itu gitu, dan lolos dilakukan oleh Patrick dan kawan-kawan gitu. Jadi ini kesempatan mereka untuk bisa punya uji coba, sehingga mudah-mudahan nanti di round 4 ini hasilnya lebih baik lagi gitu. Ini cukup unik ya, karena mereka nggak pernah uji coba, langsung main, dan main juga cukup bagus, bisa meloloskan kita ke round 4. Dari 4 pertandingan mereka dapat 6 poin, itu cukup baik, sehingga bisa lolos kita ke round 4 ya. Itu yang kami lihat. Dan ini uji coba ini kami harapkan jadi sesuatu yang berguna bagi Patrick untuk mendapatkan komposisi terbaiknya nanti gitu. Baik. Pak Arya, tadi Bung Ais juga mengatakan bahwa relatif waktu sebentar untuk Gerald membawa Garuda Muda menuju ke final Piala AFF Juli lalu begitu. Kemudian ada waktu 2 bulan untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Asia 2026 mendatang begitu. Kalau menurut Anda, apakah beban besar berada di Gerald ini atau akan ada semacam ultimatum ketika hasil minor di beberapa ajang Asia, bahkan di ajang dunia sekalipun, ketika Gerald tidak menghasilkan hasil yang cukup memuaskan bagi Garuda Muda? Kalau seperti Gerard kan dia bukan 2 bulan loh mempersiapkan ini. Paling tidak dari AFF ke malam hari nanti. Iya, tapi kan bukan 2 bulan. Artinya dia kan kalau persiapan artinya kan dia siapkan. Tapi paling tidak pernah AFF kemarin udah ada nih komposisinya. Ya. Ini kan persiapannya cuma berapa hari ini. Kan Garuda calling untuk kawan-kawan yang AFC U23 cuma baru berapa hari kan. Jadi bukan 2 bulan. Tidak seperti sebelumnya yang biasanya panjang tuh TC-nya tuh. Ya. Biasanya TC panjang, kemana-mana uji coba. Coba dilihat. Pasti panjang uji coba, panjang TC-nya, kumpul, uji cobanya banyak. Kalau ini kan bisa dibilang mereka uji cobanya tuh AFF, gitu. Oke. Bahkan uji coba mereka tuh AFF untuk U23 ini, gitu. Jadi ya evaluasi dilakukan, tapi kita lihat nanti bagaimana semuanya, gitu. Berarti Anda menaruh kepercayaan penuh di pundak Gerald untuk membawa Garuda Muda kita masuk ke final Piala Asia 2026. Itu harapan kita semua pasti. Baik. Kalau soal kondisi Indonesia yang belum sepenuhnya bisa dikatakan kondusif terkait dengan beberapa aksi unjuk rasa belakangan ini. Kemudian Pak Sekjen juga mengatakan bahwa supporter bakal turut mengamankan jalannya laga 2 negara. Bagaimana kemudian PSSI menjamin itu, Pak Arya? Saya rasa dari pihak keamanan, baik polisi, TNI Polri gitu ya, sangat mendukung dan mensupport acara ini. Ini juga acara kan seperti AFC ini kan kualifikasi kan levelnya Asia. Kemudian FMD itu levelnya FIFA gitu ya. Ini kan bagi kita bagus juga untuk menunjukkan bahwa kita ya baik-baik saja dan aman-aman saja gitu. Jadi kita terima kasih betul dengan pihak keamanan yang telah memberikan kita kesempatan dan juga memberikan ruang bagi kita untuk tetap bertanding, bahkan dengan penonton. Dan memang teman-teman supporter juga kami sudah koordinasi, mereka juga melakukan campaign untuk jaga kota mereka ya. Jadi mereka peduli terhadap keamanan bangsa kita, keamanan kotanya, dan ini teman-teman bonek juga di Jawa Timur ya, bersama teman-teman klub lain yang memang ikut juga nonton, itu sudah kita bangun komunikasi juga, supaya mereka juga ikut untuk mendukung dan mensupport dan menjaga keamanan, karena ini
mempertaruhkan nama baik bangsa kita gitu. Baik. Karena kan namanya sepak bola pasti jadi hal yang sangat menyolok kalau ada sesuatu gitu ya. Bagi Baik. bangsa kita kan jadi jelek juga kalau ada sesuatu. Maka kami kemarin dengan mereka berkoordinasi dan berkomunikasi supaya mereka bersama kita berjaga-jaga gitu dengan kondisi ini gitu. Gitu Baik. Mas. Pak Arya, kemarin Liga 1 31 Agustus, kalau saya keliru tolong koreksi, juga ditunda laga antara PSM Makassar versus Persebaya. Terus bagaimana kemudian tipikal supporter dari tingkat liga dengan supporter tingkat timnas? Apakah kedewasaannya juga bisa cukup menjamin bahwa laga nanti malam dapat berjalan secara aman begitu? Saya rasa kalau udah ngomong Indonesia, teman-teman supporter klub kan udah berbeda ya. Mereka pasti sangat menjaga Indonesia lah. Jadi tingkat kedewasaan mereka juga levelnya level nasional sudah, levelnya level Indonesia, pasti mereka jaga banget ini. Kita percaya itu kok sama teman-teman supporter. Baik, kalau terkait dengan Garuda Muda versus Laos, kemudian bagaimana menurut PSSI kans kemenangan Indonesia? Ya, kita berharap menang pasti ya. Baik, ada Korea Selatan yang mungkin menjadi lawan yang cukup dapat diperhitungkan oleh Garuda Muda. Ya pasti ya, di klub ini, di grup ini yang berat itu adalah Korea Selatan. Mereka langganan untuk masuk ke Asia gitu ya. Jadi dunia juga begitu. Jadi sesuatu ini adalah timnas U23 yang cukup berat juga bagi kita. Tapi ya ini harus kita hadapi kan. Mudah-mudahan kita bisa ngimbangi dan bisa juga ngambil poin dari mereka gitu. Baik, menariknya laga FIFA Matchday Indonesia senior dan juga babak kualifikasi grup J Piala Asia 2026 Garuda Muda digelar di dua lokasi di Jawa Timur, di Sidoarjo dan Surabaya. Ini menarik. Apa kemudian perhitungan dari PSSI? Pasti konsentrasi ya, supaya konsentrasi kita satu, Mas. Jadi kami juga bisa mengelola dengan, kan ini kan yang ngelola kita ya dari PSSI, dengan di satu kota yang nggak jauh berbeda tempatnya di stadionnya Sidoarjo dan di GBT, itu kami harapkan kita bisa lebih bisa kami bisa manage dengan baik lah gitu. Kalau tadi beda kota provinsi itu sangat berat juga ya bagi kami, sehingga sangat terpecah belah terpecah sumber daya manusianya, terpecah Mas, resource kita terpecah. Dengan satu gini kan kita bisa selenggarakan dengan berbarengan dan kita masih bisa seperti kayak turnamen aja. Maksudnya turnamen itu artinya kita kan udah terbiasa ya, kalau turnamen itu ada 2 stadion gitu yang kita kelola, 2-3 stadion. Nah ini kan kita bisa lakukan di kota yang sama dan mudah-mudahan sih penyelenggaraan kami bisa baik gitu Mas. Jadi lebih kepada manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pertandingannya Mas. Baik. Kenapa disatukan di Jawa Timur gitu. Baik. Ada beberapa kota besar juga yang memiliki lebih dari satu stadion, Pak Arya. Apakah juga alasan keamanan menjadi perhitungan dari PSSI? Enggak sih, kita kan udah memutuskannya sejak lama ya. Dari segi lapangan juga 2 tempat yang berdekatan, saat ini memang Jawa Timur yang cukup baik gitu. Pilihannya seperti kita kan udah terbiasa di Jawa Timur. Dengan hal yang seperti ini, ya mudah-mudahan sih kita selenggarakan dengan baik dan cepat, bagus lah gitu Mas. Baik. Balik lagi ke supporter Piala Asia dan juga FIFA Matchday begitu. Kalau berkaitan dengan kondisi Indonesia, kita harapkan memang beberapa hari ke depan dan mulai hari ini sudah kembali kondusif. Kalau menurut Anda bahwa banyak permintaan laga digelar tanpa supporter demi alasan keamanan, bagaimana kemudian PSSI menyikapinya? Maksudnya gimana Mas? Iya, melihat dengan kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sepenuhnya kondusif begitu. Kalau beberapa pihak meminta bahwa laga berlangsung tanpa supporter demi keamanan, bagaimana kemudian PSSI menyikapinya? Ini yang kita konsultasikan juga ke teman-teman supporter. Mereka
ini ya, malah berharap supaya tetap ada penonton. Oke. Itu yang mereka harapkan. Sehingga kita bangun komitmen sama-sama dengan supporter. Kalau memang seperti itu kita dari teman-teman supporter, ayo kita jaga nih pertandingan kita gitu. Harus kita sama-sama jaga gitu. Jadi kita mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu lah Mas gitu ya. Baik. Kita berharap karena ini menyangkut citra bangsa kita sih ya. Baik, kalau soal antusiasme supporter di Surabaya dengan daerah lain seperti apa animonya? Kalau animo sih daerah lain juga bagus ya. Oke. Jangan nggak ini. Seperti kemarin kita buat di Medan 17 itu full ya. Stadionnya full banget. Jadi gairahnya dan dari belajar kita dari yang di Medan itu sepertinya kita akan coba untuk membawa timnas kita apakah kelompok usia muda ini bisa bawa juga ke daerah lain nantinya, tidak hanya di Jawa gitu. Karena kemarin di Medan cukup bagus dan berhasil dan bikin gairah sepak bola di sana juga bagus dan rapi, tertib gitu ya. Tapi dan kita coba untuk nantinya ke daerah lain juga begitu Mas. Jadi antusiasme sih malah bisa dibilang makin lama di setiap daerah makin kuat gitu terhadap timnas kita gitu. Baik, kalau PSSI bagaimana melihat dengan pemain? Ini mungkin menjadi fokus kita di segmen ini. Ada nama Jane Raven, terus kemudian ada Rafael Struijk, dan kemudian ada Arkan Fikri, terus kemudian ada Dion Mark, Raihan Hanan begitu ya. Nama-nama ini yang digadang-gadang menjadi aktor penentu kemenangan dari Indonesia. Kemudian bagaimana PSSI melihat sepak terjang nama-nama ini di Garuda Muda? Ya ini kan nama-nama yang udah populer ya. Dan seperti Jens kan udah berapa kali itu memang dia andalannya di U23. Ya. Di beberapa kesempatan seperti itu. Sebelumnya pun di masanya Pak Indra Safri pun dia kan juga andalan. Kemarin juga kita kan dapat andalan juga nih. Demikian juga Arkan Fikri juga demikian halnya ya. Kemudian nah ini pemain baru yang kita lagi coba yaitu Dion Marks nih Mas. Tapi nggak hanya itu, ada beberapa nama-nama yang nama-namanya juga nama-nama baru yang belum pernah juga di timnas di U23 belum dipanggil, itu dipanggil, bisa dibilang bahwa ini adalah benar-benar tim baru. Jadi agak saya ralat ya, tadi ada 2 atau 3 orang pemain naturalisasi yang ada Jens, ada Rafael, dan ada Dion. Ini cukup mudah-mudahan memberikan hasil yang baik lah nantinya gitu. Baik, kemudian timnas senior ada nama-nama baru diaspora Indonesia. Bagaimana ke depannya dengan Garuda Muda? Apakah akan ada diaspora baru untuk menambah kekuatan skuad Garuda Muda? Ini nama-nama yang baru di senior juga bisa dibilang usianya muda ya. Betul. Mauro gitu ya. Miliano, walaupun mereka bermain di senior kalau untuk Miliano ya. Kemudian nanti ada juga ya kalau berjalan dengan baik Adrian Wibowo gitu ya. Ini kan bisa sangat bagus untuk kita gitu ya. Ya. Mereka masih muda, Adrian itu masih 19 loh. Baik. Tapi udah bermain di senior. Jadi saya rasa nanti kita lihat bagaimana gitu. Jadi kita punya stok yang cukup tebal untuk pemain-pemain kita. Kan kita ini kemarin siapa Ole aja cedera, kita aja kan langsung khawatir ya. Tapi dengan begini kita nambah pemain, walaupun masih muda-muda, mudah-mudahan menebalkan pemain di komposisi yang ada ini di posisi-posisi yang ada juga gitu Mas. Baik, Pak Arya selamat melanjutkan perjalanan, tapi saya minta tebak skor untuk Indonesia versus Laos berapa? Ya 3-0 lah mudah-mudahan. Baik, 3-0 realistis atau terlalu ambisius? Enggak. Realistis ya? Realistis. Karena ada Jens Raven yang pernah menggolkan 6 gol dalam 1 kali laga. Baik, terima kasih Pak Arya, selamat melanjutkan perjalanan. Kita dukung timnas Garuda Muda melawan Laos, dan Bung Ais kita tahan dulu karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda.